Halo, assalamualaikum. Welcome to my channel. Kali ini aku mau bahas tentang P3K yang saat ini udah mulai santer diberitakan, dan yang lalu juga banyak sekali untuk CPNS dan P3K yang mengundurkan diri. Oleh karena itu, sangat disarankan sebelum apply ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan, seperti kementerian yang akan dipilih, kemudian formasinya, saingan jurusannya, gaji, umur, lokasi, tahapan tes, kuotanya berapa, dan juga bakat minatnya. Jangan sampai ternyata formasi yang dipilih tidak sesuai dengan passion ataupun gajinya tidak sesuai dengan harapan. Jadi benar-benar harus mempertimbangkannya dengan matang-matang. Dan bagi yang muslim bisa sholat istikharah. Jangan lupa juga berdiskusi dengan orang terdekat. Kemudian untuk melihat gajinya, maka kita dapat melihat file tentang P3K, tentang gaji honor untuk P3K. Ya, ini dia besaran gaji yang akan diterima oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi tergantung dari golongannya ya. Untuk sebagai contoh, ini ada golongan 3. Golongan 3 ini ada dari mulai kisaran 2 jutaan tiap bulan. Mungkin kalau kurang jelas ya bisa di-download itu tentang honor Perpres nomor 8 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Oke. Setelah riset semua hal mengenai jabatan yang akan dipilih, maka sebaiknya sesuai dengan komitmen awal harus mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Oke, untuk soal P3K itu beda ya, dari tahun 2018 itu soalnya sangat TKP, tidak ada penilaian indikator, pilih jawaban yang terbaik. Sementara untuk tahun 2021 itu dibagi menjadi manajerial, sosiokultural, wawancara, dan teknis. Semuanya ada passing grade dan dalam satu sesi, manajerial dan sosiokultural. Sudah mulai ada indikator lebih jelas dibanding TKP. Tidak jawab pilihan yang terbaik, tapi sesuaikan dengan indikatornya. Tahu indikator, insya Allah nilai manajerial dan sosial kultural tinggi. Oke, kemudian ini ada latihan soal. Kita coba kuis. Kalian bisa latihan di aplikasi di Telegram seperti ini. Ini saya sebagai contoh aja. Ini adalah soal manajerial ya dan sosial kultural. Seperti ini contohnya. Kalau misalkan kecepatan tinggal di pause aja ya. Oke. Tinggal di pause saja. Ini seperti ini contohnya. Seorang petugas pengajuan gaji di perusahaan sumber sejahtera melakukan proses pengajuan gaji biasanya disampaikan melalui aplikasi. Hari ini adalah tenggat waktu pengumpulan laporan, namun aplikasi yang dimaksud tidak bisa dibuka. Jika laporan tidak dikumpulkan, maka gaji pegawai juga akan terlambat. Jika petugas yang tepat
yaitu segera menghubungi pihak pengelola aplikasi, segera menghubungi atasan. Soal selanjutnya, ketika Anda sebagai atasan belum mampu memahami teknologi kekinian yang baru dengan baik, sedangkan bawahan Anda sudah mengetahuinya dan mahir menggunakannya, maka yang Anda lakukan adalah A. Memintanya mengajari, B. Berkomunikasi efektif dengannya untuk penggunaan teknologi tersebut, C. Membujuknya untuk membuat tutorial, oke. D. Mencoba mencari informasi sendiri. Oke, yang mana jawabannya? Komunikasi efektif untuk, ya. Silakan di pause kalau memang terlalu cepat, karena emang ini kuisnya juga ada jangka waktunya ya. Anda mendapati salah satu anggota perkumpulan Anda melanggar peraturan. Sikap Anda menghadapi anggota yang melanggar peraturan tersebut adalah menegur dan mengingatkan kembali, mengingatkan kembali dan meminta masing-masing anggota untuk membaca kembali kesepakatan yang sudah dibuat, menegur dan menunjukkan pelanggaran yang sudah dilakukan, atau mengingatkan bahwa setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Jadi pilihannya yang mana? A, B, C, atau D? Ya, ternyata jawabannya A, menegur dan mengingatkan kembali. Oke, soal selanjutnya. Ketika sepulang kerja, saya turun di stasiun dan menunggu angkot bersama teman saya. Saya melihat ada seseorang yang menodongkan pisau kepada teman saya dan saya langsung diam tanpa melakukan apapun. Tidak tahu apa yang harus saya lakukan karena saya pun juga takut. Jadi pilihannya adalah A, B, C, D, atau E. Yang A itu sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu. Jawabannya adalah E, sangat tidak setuju. Kemudian soal berikutnya, jika ada salah seorang klien Anda yang memberikan saran atas pekerjaan yang dilakukan oleh tim Anda, maka Anda yang lakukan A. Mengucapkan terima kasih kepada klien tersebut dan segera membahas saran tersebut kepada atasan dan seluruh tim. B. Menampung saran dari klien tersebut. C. Segera membahas saran tersebut, atau D. Menyampaikan saran tersebut kepada atasan Anda. Oke, jawabannya adalah ya. Jawabannya adalah A. Oke, mengucapkan terima kasih. Bisa di pause, bisa di ini lagi ya. Soal selanjutnya, perusahaan tempat Anda kerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara Anda sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa tindakan yang Anda pikirkan? A. Seharusnya atasan lebih terbuka dan kaku. Oke. Yang B. Saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan, atau C atau D. Oke. B, oke ya. Soal selanjutnya, Anda merasakan bahwa pekerjaan yang diberikan kepada Anda terlalu berat bila dibandingkan dengan rekan kerja yang lain. Pada saat diberikan sebuah pekerjaan, Anda ragu bisa menyelesaikannya. Sikap yang akan Anda lakukan adalah A. Berkeyakinan. Oke. B. Menghadap atasan. Oke. C. Memikirkan dan merenungi apakah. Oke, kalau misalkan sudah tes, emang harus tes harus banyak berlatih ya. Jadi memang ini sangat cepat, dibutuhkan kecepatan dan juga ketepatan. Jadi untuk menjawabnya itu tidak hanya dibaca awal-awalnya saja, tapi dibaca semua. Jadi kemampuan membaca cepat itu sangat diperlukan. Tapi kalau masih berlatih itu tidak apa-apa jika agak terlambat. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, melakukan update data secara online. Tindakannya adalah A, B, C, atau D? Jawabannya C. Soal selanjutnya, sebagian rekan di kantor sudah mengikuti pembekalan mengenai TI. Anda adalah pegawai senior yang sudah hampir memasuki masa pensiun. Namun, pemimpin Anda meminta untuk mengikuti pelatihan mengenai teknologi informasi. Apa yang Anda lakukan? A. Saya akan tetap mempelajarinya sendiri daripada ikut pelatihan. B. Untuk meningkatkan wawasan, saya akan mengikuti pelatihan tersebut. C. Saya akan menolak secara halus. Atau D. Mengikuti pelatihan tersebut dan menerapkannya pada pekerjaan di kantor. Oke, silakan dipilih jawabannya A, B, C, atau D. Oke, jawabannya adalah
D ya. Itu B salah ya, karena itu kalau yang B itu lebih ke untuk diri sendiri, sementara yang D itu untuk organisasi ya, untuk kantor. Oke, jadi sekian dulu, itu adalah soal contoh dari kuis manajerial dan sosiokultural yang bisa kalian coba, atau mau menggali lagi materinya dan membuat soal sendiri juga boleh. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.